dan orang-orang yang ikut ambulan tuh diikutin tuh, angkutan kayak gitu, itu namanya goblok, itu namanya. Tuh kan berhenti ambulannya, tuh ambulannya berhenti teman-teman, bisnya ngikutin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kali ini saya berada di kota saya sendiri, habis kirim kota-kota ya, kirim barang di kota saya, kota Kudus. Dan di video kali ini kita akan meneruskan lagi teman-teman tentang membahas kesadaran dalam berkendara ya, supaya saya juga bisa teringatkan ya. Mungkin saya mau tanya dulu buat teman-teman, kira-kira udah paham nggak tentang kesadaran dalam berkendara? Ya kalau belum ada yang tahu, teman-teman bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya, entah itu di motovlogan ataupun di vlogan. Itu di situ ada, dan saya ingatkan ya, teman-teman bisa cari, mungkin sebagai ulangan lagi ya. Contohnya, bukan contohnya ya, jadi berkesadaran dalam kendara itu saya ambil 3 hal. Yang pertama tentang diri kita, yang kedua tentang apa yang kita kendarai, terus yang ketiga itu bagaimana kita bisa membaca situasi yang ada di sekitar kita teman-teman ya, ataupun juga orang lain juga kita baca. Nah 3 itu teman-teman. Nah mungkin saya akan ambil sebuah pengertian tentang yang pertama dulu ya, saya bahas di video ini aja ya. Yang pertama berarti tentang diri kita ya, diri kita manusia. Nah kita berkendara mau pakai motor, mobil, truk, mau pakai pesawat, mau pakai kapal, mau pakai kereta dan lain sebagainya ya. Terserah itu, yang pasti kan kita yang mengoperasikan kendaraan tersebut. Nah kalau saya nih dan kawan-kawan nih, saya khususkan untuk yang ada di jalan raya aja ya, berarti kan motor, mobil, dan orang-orang yang ikut ambulan tuh diikutin tuh, angkutan kayak gitu, itu namanya goblok, itu namanya. Tuh kan berhenti ambulannya, tuh ambulannya berhenti teman-teman, bisnya ngikutin. Ada bis antar itu loh angkutan bis mini lah, ngikutin ambulan yang lagi nerobos lampu merah ya, karena kan ya ambulan kan prioritas teman-teman ya. Oke ya. Maaf ya, tadi agak iklan sedikit, ngepasin banget ya. Oke kembali ya teman-teman ya, kembali lagi, apa yang kita kendarai, mobil, motor ya, intinya mobil aja lah, saya ya mobil aja teman-teman ya. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Kira-kira nih, mobil ini bisa jalan itu karena siapa? Karena kita kan. Nah karena kita, jelas ya teman-teman ya, karena kita ya, kita manusia ya. Mau itu dibikin semi otomatis, mau apalagi yang belum, masih manual ya seperti ini, yang pasti kan itu dasarnya kan yang mengoperasikan kan kita teman-teman ya. Kayak nah, tapi kalau kita
seperti ini ya, manual anggapannya nggak semi otomatis ataupun otomos juga otomatis ya teman-teman ya. Apa namanya? Yang kita siapkan dulu apa? Yang pasti yang kita siapkan itu pertama teman-teman adalah diri kita. Kita ini, kita tanya dulu sama apa namanya ya, diri kita lah teman-teman ya. Kita tanya sama diri kita itu keadaannya hari ini gimana, sehat enggak, lagi enggak sehat enggak, kalaupun sehat lemes enggak, terus kalaupun lemes tetap bisa kuat enggak, menjalani aktivitas enggak. Nah itu teman-teman ya, yang itu kita tanyakan dulu di situ bagaimana keadaan kita. Oke. Sebagai contoh lagi, kalau kita anggap aja tidak sehat ya, dalam arti tidak sehat ataupun kita lagi lemes ya, kita tetap bisa mengendarai kendaraan kita teman-teman. Bisa, selamat bisa. Nah, tetapi kan kita harus mempunyai rasa gitu loh, atau memakai perasaan kita teman-teman ya, dalam mengendarai kendaraan kita ya. Sebagai contoh ya, kita mungkin pelan-pelan ya kan. Terus mungkin kita tidak nyolap-nyalip atau manuver sebagaimana ya. Apalagi dalam keadaan tertentu, dan keadaan ramai kita manuver ataupun kita nyolap-nyalip, kan itu bahaya teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita sudah tidak enak badan ataupun juga lemes, itu mungkin secara konsentrasi teman-teman ya, itu tidak full ya. Tidak full, anggap aja tidak 100% ataupun mungkin 70% teman-teman ya, karena badan kita tidak fit. Nah di situ kan ya kan. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita ya harus ingat gitu, kalau kita harus punya kesadaran dalam berkendara ya, di diri kita itu. Kalau kita mau berpikir tentang itu, artinya apa? Kita berarti berkesadaran tentang diri kita dan lebih implementasikannya kita saat berkendara seperti ini teman-teman. Kita sadar diri kita itu tidak enak, diri kita itu lagi sakit dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terus apa namanya, kalau kita sehat, nah apalagi kita sehat teman-teman, bukan tadi yang tidak sehat. Kalau kita sehat pun ya tetap harus punya yang namanya kesadaran dalam berkendara teman-teman. Kalau belum punya ya dilatih Kak. Kalau teman-teman mendengarkan, melihat video saya ini ya, dilatih teman-teman ya. Dengan cara apa ya? Ya mungkin ini kalau saya sampaikan teman-teman ngeh, oh iya. Karena tujuan semuanya itu apa? Tentang keselamatan teman-teman, tidak lain dan tidak bukan ya, semuanya itu tentang keselamatan kita saat berkendara gitu. Dan untuk orang lain juga ya. Dan teman-teman kembali lagi tentang kalau kita sehat ya. Kalau kita sehat teman-teman, pastikan kita bisa melakukan apa saja ya. Apalagi kalau kita punya skill mengemudi, skill berkendara yang lebih-lebih, kita mungkin ya mau sambil tangan satu seperti ini saya ya kan, mau kakinya diangkat satu kayak gini ya kan, mau sambil leha-leha gini, itu kan oke-oke saja ya kan, karena kita sehat ya kan, terserah kan. Nah tetapi juga harus ingat ya, sadar, oh iya saya berkreativitas seperti itu ya, berapa namanya itu, antraksi seperti itu ya, harus tahu tempatnya dan tahu kondisi dan sekitar saya teman-teman. Mungkin ya ketika saya seperti itu tadi, antraksi seperti itu, kondisi di kiri kanan saya kondisinya lengang, nggak ada kendaraan motor yang menyalip dan kencang ataupun bagaimana ya, atau juga dalam kondisi jalannya memang sepi sekali itu bisa saya lakukan. Nah kalau kondisinya ramai ya kan, apalagi macet atau bagaimana, kaki saya angkat satu gitu, macet, mobil manual ya kan, ya kalau nggak sambil nanti
imbangi injak kopling ya mati mobilnya gitu teman-teman. Ya ibaratnya seperti itulah. Terus lagi-lagi apa namanya, kalau kita sehat ya, kita sehat, kita kuat, kita bisa menjalani aktivitas, ya kita berkendara ya jangan seenaknya juga teman-teman gitu. Kita harus memperhatikan orang lain dalam berkendara. Kita pandangan jauh sudah kelihatan mungkin ada kendaraan yang sedang di kiri ataupun di kanan parkir mau nyebrang. Pandangan kita harus tahu teman-teman, pandangan kita harus luas. Pion kiri kanan dilihat, tengah dilihat kalau ada ya. Dirasakan mungkin apa yang kita muat, orang ataupun apa namanya, muatan ya. Terus jaga jarak dengan kendaraan di depan kita dan melihat kendaraan lain yang ada di belakang kita jaraknya sebagaimana ya, memberikan aba-aba untuk kendaraan lain seperti itu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ya jangan egois. Kalau mau mau sakar PDW memang ya di sirkuit aja teman-teman, balapan gitu maksudnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan karena kita sehat kita sakar PDW, sakar penak DW atau terserah gitulah, intinya seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kita malah merugikan banyak orang ya, itu yang juga tidak baik ya. Kita selamat, orang lain tidak selamat, sama aja juga bohong teman-teman. Kalau bisa ya diri kita dan orang lain itu jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena kita melihat kejadian yang menimpa orang itu kan ya kasihan juga teman-teman ya, apalagi kalau sampai parah gitu kan ya miris gitu loh. Apa teman-teman nggak punya rasa kasihan gitu loh? Kecuali mungkin teman-teman dalam urgensi ya, ada begal ataupun ada maling dan teman-teman berkendara untuk mengejar dia dan harus menabrak dia, terus dia terjadi bagaimana ya, itu mungkin saya nggak bisa menyalahkan ya. Dan saya mengerti dalam perasaan teman-teman ya, kondisinya bagaimana itu saya mengerti ya, itu saya mengerti dan saya tidak bisa menyimpulkan sendiri ya, karena itu dalam kondisi urgent dan dadak seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya. Semoga itu mengerti ya tentang yang pertama dalam kesadaran dalam berkendara itu, tentang bagaimana kita bisa menilai diri kita lah, intinya juga menilai diri kita siap atau enggak siap, dan mengepakan atau mengimplementasikan kita saat berkendara gitu teman-teman, supaya ketika kita berkendara kita selamat saat berangkat sampai tujuan dengan selamat pastinya ya, dan orang lain juga selamat dan nyaman, aman ya. Itu semua tidak mudah teman-teman dan tidak gampang, dan tidak bisa yang namanya instan gitu ya, perlu dilatih ya. Memang pertama-tama yang penting diri kita dulu ya, keselamatan diri kita, karena safety itu tanggung jawab kita teman-teman ya, bukan tanggung jawab orang lain. Oke, gitulah teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tanya ya, mungkin saya bisa jadi bahan referensi lagi di video berikutnya ya untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Semoga teman-teman mengerti. Semoga saya dan kita semua teman-teman yang melihat video saya dan orang-orang di sekitar saya ya, saat saya berkendara naik apapun itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi rame ya. Ini ada belajar ya, kayak gini ya kan teman-teman.
ada mobil belajar seperti itu, ya kita harus ngertikan dia lah ya, kita lagi belajar, jangan kita kaget-kagetin seperti itu. Kita kagetin ya dia bisa bisa kemana-mana gitu, kasihan instrukturnya juga untuk mengarahkan apa namanya pengendara pemula tadi.